Tapi kita mau beralih kepada abdi Allah dari Yehuda. Yang kedua, abdi Allah dari Yehuda. Dan kita baca bagaimana dia luar biasa sekali, dan ada satu hal yang sangat menonjol dari sifat-sifatnya, yaitu semangatnya dan militansinya. Dia dari Yehuda di selatan, Tuhan suruh ke utara. Ya. Tuhan suruh orang yang dari selatan untuk pergi ke utara dan menyampaikan pesannya. Dan tugasnya itu bukan yang enteng-enteng, saudara. Tugasnya adalah untuk menegur raja. Dia harus pergi ke sarang serigala, istilahnya. Ya, bahkan lebih mengerikan daripada serigala. Dia adalah domba yang harus masuk ke gua singa, lalu kemudian harus pulang lagi. Tetapi dia tidak takut. Sekalipun pasti dia tahu, kalau dia sampai ke battle itu, pada saat Yerobeam lagi mempersembahkan korban di atas mezbah itu, kalau dia berani bersuara, habis dia. Dan terbukti kan, raja langsung bilang apa? Tangkaplah dia. Mungkin itu sudah dalam bayangan dia. Dan tadi saya sudah bilang bahwa natur manusia itu membayangkan yang terburuk. Mungkin di dalam pikirannya si abdi Allah ini, atau keluarganya, atau bagaimana. Wah, kalau saya pergi ke utara, kalau saya pergi ke battle itu, nanti habis saya, nanti saya ditangkap. Kalau saya ditangkap, nanti saya akan disiksa. Kalau saya disiksa, nanti saya akan begini-begini. Aduh, semua hal yang buruk-buruk sudah di dalam bayangan. Tetapi oleh semangat dan militansinya, dia tetap melakukan. Bayangkan, dia harus meninggalkan comfort zone dia. Itu kan sudah terpisah menjadi dua. Bagian utara dengan bagian selatan. Itu terpisah, yang orang-orang Lewi, yang nabi-nabi Tuhan, itu semuanya kebanyakan ada di daerah selatan. Kenapa? Karena itu yang masih beribadah kepada Tuhan, yaitu daerah Yehuda. Sedangkan, di daerahnya Yerobeam, itu nabi-nabi Tuhan sudah di-kick semua. Orang Lewi semua sudah di-kick. Kenapa? Karena dia mau memasang nabi dan imam-imam dia sendiri. Dia mau mengangkat orang-orang yang loyal kepada dia, sehingga orang-orang Lewi semuanya udah diusir-usir. Wah, berarti si abdi Allah dari Yehuda ini harus meninggalkan rumahnya yang nyaman, lalu melakukan perjalanan. Nggak tahu nanti di tengah-tengah jalan antara perbatasan Israel dengan Yehuda, jangan-jangan ada blokade, mungkin ada demonstrasi, nggak tahu lah ya. Tetapi yang jelas, dia tidak takut. Lalu, kita melihat bahwa dia taat. Sekalipun nyawa taruhannya. Dia sudah dikasih tugas, maka dia akan lakukan. Dan dia tidak menyerah kepada godaan. Raja kemudian mencoba untuk merayu dia, ayo sini ikut makan sama-sama, nanti saya kasih hadiah. Saudara, kata hadiah itu biasanya terdengar seperti musik yang sangat indah. Bukan cuma ibu-ibu yang suka hadiah ya. Biasanya kalau dapat hadiah, kupon, segala macam, ibu-ibu paling suka. Tapi saya bisa katakan bahwa bapak-bapak juga suka hadiah. Ini bukan kode. Kalau orang dikasih hadiah, hadiahnya nanti jangan-jangan berupa tunjangan, atau berupa ya apalah gitu ya. Orang sudah langsung pikirannya, wah ini enak ini. Ini aman ini. Ini sesuatu yang bisa memelihara saya. Kalau saya bernaung di bawah Yerobeam, maka saya akan kaya raya. Kalau saya berhenti berbicara melawan Yerobeam, saya akan makmur. Saya akan aman. Tetapi abdi Allah dari Yehuda ini, dia taat. Dia ingat apa yang Tuhan sudah titipkan kepada dia. Jadi dia tidak bisa melanggar itu. Nah saudara, kira-kira di zaman ini, kalau Tuhan mau mengutus seseorang, siapa yang Tuhan cari? Apakah yang semangatnya memble, yang sudah takut dan ngumpet duluan? Apakah Tuhan akan mencari orang yang tidak taat,
Yang sudah terbukti tidak taat, yang nggak akan. Tuhan akan cari orang seperti abdi Allah dari Yehuda ini. Tuhan membutuhkan orang-orang yang semangat, yang militan, yang bisa keluar dari comfort zone. Kemarin, hari Sabtu, sebenarnya hari Jumat, penginjil Immanuel, Yosua Punggus, sudah tanya, Pak, ini gimana kita mau bagi-bagi brosur? Karena kita ada seminar bagi-bagi brosur. Aman nggak nih? Aman nggak? Saya bilang, aman. Ya, aman. Padahal berita-berita, video-video di medsos dan lain sebagainya sudah menunjukkan, wah ini ada titik merah, nanti ada titik oranye, titik kuning, nggak tahu ada titik belang-belang lagi, dan saya nggak tahu apa lagi. Ya, sehingga orang menjadi khawatir. Tetapi, kalau hanya dengan ancaman atau ketakutan itu saja sudah membuat kita tidak berani keluar. Kalau hanya karena demonstrasi sudah membuat kita ciut dan tidak berani, jangankan kita pergi sampai ke depan muka orangnya, baru bagian brosur saja. Kalau itu sudah takut, saudara, bagaimana Tuhan mau pakai kita? Hari Minggu pagi, kita sudah perkirakan, wah ini kayaknya bakalan lebih sepi dari biasanya. Kenapa? Karena desas-desus inilah, desas-desus. Padahal sebenarnya yang demo itu, saudara, pagi-pagi itu belum bangun. Ya, padahal mereka pagi-pagi itu belum bangun, makanya tidak pernah ada rusuh-rusuh itu mulai jam 8 pagi, nggak ada. Tidak ada. Ya. Karena mereka makhluk-makhluk malam. Jadi kalau Anda datang kebaktian ke gereja Minggu pagi, aman. Anda pasti aman, saudara. Apalagi ada Tuhan yang beserta. Abdi Allah dari Yehuda ini, dia bertaruh bahwa kalau dia taat, kalau dia semangat untuk Tuhan, kalau dia setia melakukan apa yang Tuhan sudah utus dia dan taruh dia di bumi ini untuk dia lakukan, maka Tuhan yang akan memelihara dia. Maka dia akan sampai ke Yerobeam dengan selamat, dia akan menyampaikan pesannya dengan selamat, lalu dia akan pulang dengan selamat lewat jalan lain. Apakah kita memiliki iman yang sama seperti abdi Allah dari Yehuda?